Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Irianti. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 3 Kemuning dan guru fisika di SMA Negeri Tuah Kemuning. Baik, adapun gambaran media pembelajaran yang saya kembangkan adalah media yang dikembangkan berbentuk media digital berupa video pembelajaran. Video pembelajaran ini didesain atau dikembangkan khusus untuk meremediasi atau mengurangi miskonsepsi siswa pada konsep cahaya. Video yang dikembangkan terdiri dari 5 bagian. Video pertama yaitu video pengantar, di mana video pengantar ini berisi perkenalan diri, kemudian pengertian tentang miskonsepsi, penyebab miskonsepsi apa saja yang ditemukan dari hasil penelitian tentang konsep cahaya. Ada juga penjelasan tentang KI dan KD pada pembelajaran IPA khususnya konsep cahaya. Kemudian video kedua menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya. Video ketiga menjelaskan tentang pembentukan bayangan pada cermin datar. Video yang keempat merupakan penjelasan tentang pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Dan yang terakhir, video kelima menjelaskan materi tentang pembentukan bayangan pada lensa. Semua video berbasis video pembelajaran kontekstual atau berbasis pendekatan CTL atau Contextual Teaching and Learning. Latar belakang pengembangan media ini adalah adanya miskonsepsi siswa. Nah, miskonsepsi siswa, kita semua mengetahui bahwasannya banyak penelitian yang menunjukkan bahwasannya siswa datang ke sekolah tidak dengan kepala yang kosong, melainkan memiliki konsepsi masing-masing. Nah, tidak jarang konsepsi tersebut bersifat miskonsepsi atau tidak sesuai dengan pemahaman yang diterima oleh para ahli atau para pakar dalam bidang tertentu. Miskonsepsi ini bersifat resisten atau sulit untuk dihilangkan, sehingga diperlukan adanya upaya untuk mengurangi miskonsepsi agar masalah miskonsepsi ini tidak menghambat proses pembelajaran untuk materi berikutnya atau materi selanjutnya. Kemudian berdasarkan studi literatur ditemukan bahwasanya video pembelajaran merupakan media yang efektif digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ditambah lagi dengan pendekatan kontekstual yang memberikan pengalaman kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan apa keadaan nyata yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dikembangkanlah video pembelajaran berbasis contextual teaching and learning yang khusus untuk meremediasi miskonsepsi siswa pada pembelajaran IPA tentang konsep cahaya. Adapun cuplikan media yang dikembangkan sebagai berikut. Halo adik-adik, gimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik dan sehat-sehat ya. Perkenalkan, nama kakak Erika Irianti. Adik-adik, selama beberapa menit ke depan kita akan membahas beberapa hal menarik mengenai miskonsepsi. Apa sih yang dimaksud dengan miskonsepsi? Menurut Paul Suparno, miskonsepsi atau salah konsep itu merujuk pada suatu konsep yang tidak sesuai dengan pengertian ilmiah atau pengertian yang diterima oleh para pakar dalam bidang tertentu. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini, kakak hanya akan membahas tentang miskonsepsi pada pembelajaran IPA, khususnya pada konsep cahaya. Bagaimana arah rambat cahaya? Untuk mengetahui arah rambat cahaya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Apa yang terjadi ketika semua lubang pada kertas berada pada satu garis lurus dengan mata pengamat? Apakah cahaya lilin akan sampai ke mata pengamat? Lalu, bagaimana jika posisi lubang tidak berada pada satu garis lurus atau ketika salah satu kertas posisinya digeser? Apakah cahaya lilin tetap sampai ke mata pengamat? Pause dulu videonya dan tuliskan hasil pengamatan kamu di dalam buku catatan ya. Nah adik-adik, saat lubang pada kertas berada pada satu garis lurus dengan mata pengamat, maka cahaya lilin akan sampai ke mata pengamat.
Sebaliknya, ketika salah satu kertas posisinya digeser atau ketika lubang tidak berada pada satu garis lurus dengan mata pengamat, maka cahaya tidak akan sampai ke mata pengamat. Hal ini membuktikan bahwasannya cahaya bersifat merambat lurus. Untuk mengetahui sifat ion, bagaimana cara melukiskan bayangan sebuah benda yang terletak di depan cermin datar dengan diagram sinar? Untuk melukiskan pembentukan bayangan pada cermin datar, diperlukan hukum pemantulan cahaya. Agar lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini. Sebuah benda diletakkan di depan cermin datar. Sinar dari benda menuju cermin, kemudian dipantulkan sesuai dengan hukum pemantulan cahaya, di mana besarnya sudut sinar datang sama dengan besarnya sudut sinar pantul. Lalu, sinar kedua menuju cermin, kemudian dipantulkan. Setelah itu, sinar ketiga menuju cermin dan dipantulkan. Begitu juga dengan sinar yang keempat, menuju cermin, kemudian dipantulkan oleh cermin. Nah, perpotongan antara perpanjangan halnya dengan cermin cekung, cermin cembung juga memiliki 3 sinar istimewa sebagai berikut. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah melalui titik fokus. Yang kedua, sinar yang datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang ketiga, sinar datang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah berasal dari titik pusat kelengkungan tersebut. Mari kita lihat bagaimana cara menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cembung. Kita letakkan benda di ruang 4 di depan cermin, karena tidak mungkin bendanya kita letakkan di belakang cermin. Kita gambarkan sinar-sinarnya. Sinar datang sejajar sumbu. Adik-adik, cahaya putih yang biasa kita lihat merupakan cahaya polikromatik yang terdiri dari banyak warna. Secara sederhana diilustrasikan oleh gambar berikut ini. Jadi, cahaya polikromatik ini bisa diuraikan menjadi cahaya monokromatik dan menghasilkan warna sesuai gambar berikut ini. Masing-masing warna cahaya monokromatik ini memiliki panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, panjang gelombang spektrum warna dapat dilihat pada gambar berikut ini. Jadi, pada kasus perubahan warna cahaya ini, cahaya putih berubah menjadi merah setelah mengenai benda. Hal ini karena cahaya putih terdiri dari banyak warna. Namun, dalam hal ini, benda berwarna merah hanya akan melewatkan spektrum cahaya yang berwarna merah dan menyerap spektrum cahaya dengan warna lainnya. Untuk prosedur kerja atau proses pembuatan media, dimulai dari pembuatan storyline dan storyboard, kemudian dilanjutkan dengan proses pengambilan video, setelah itu diedit, kemudian dilakukan validasi untuk melihat kelayakan penggunaan video yang dikembangkan untuk digunakan meremediasi miskonsepsi pada materi cahaya. Terakhir, uji coba produk terhadap siswa yang sudah mempelajari materi cahaya. Nah, ini adalah gambar ketika proses pengambilan video. Saya menggunakan green screen atau layar hijau, kemudian menggunakan tripod, pointer laser, laptop, dan lain sebagainya dalam proses pengambilan video, kamera tentunya. Untuk proses pengeditan, saya menggunakan aplikasi KineMaster Red Pro yang dapat digunakan pada smartphone. Kemudian, untuk beberapa animasi atau gambar-gambar yang digunakan, saya menggunakan aplikasi Canva. Selain itu, untuk menghilangkan background pada gambar yang saya gunakan, beberapa gambar yang saya perlukan, saya menggunakan atau mengakses dari web remove background. Nah, kemudian untuk pembuatan animasi sinar istimewa pada cermin, kemudian pembentukan bayangan, dan lain-lain, saya menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, setelah melewati tahap editing atau pengeditan video, selanjutnya saya melakukan validasi terhadap video yang dikembangkan. Validasi dari dua segi atau dua aspek, yaitu aspek media dan aspek materi. Dalam hal ini, validator yang memvalidasi video yang dikembangkan adalah dua dosen pendidikan fisika dari Universitas Jambi, yaitu Bapak Wawan Kurniawan SSI MCS dan Ibu Dr. Anda Jufrida MSI, kemudian satu dosen dari
Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, yaitu Bapak Fibrika Rahmat Basuki, SPD MPD. Nah, setelah melewati tahap validasi, setelah melewati tahap validasi dan video dinyatakan layak untuk digunakan, maka saya melakukan uji coba produk yang melibatkan 12 orang siswa. Uji coba produk skala kecil melibatkan 12. Setelah melakukan 2 kali validasi, barulah video dinyatakan layak. Setelah itu, dilakukan uji coba produk yang melibatkan responden dengan skala kecil, yaitu 12 orang siswa yang sudah mempelajari materi tentang cahaya. Nah, demikian presentasi tentang media yang sudah saya kembangkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.